Nggih. Nggih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji As'adul Anam, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kami hormati Ketua Tim yang ada di lingkungan bidang PD Pontren Kanwil beserta anggota tim. Yang saya hormati Kasih PD Pontren dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota yang sudah hadir beserta operator. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini adalah walaupun saat ini adalah hari Sabtu, hari libur, hari bersama keluarga, tapi demi kepentingan negara yang secara urgensitas kepentingan mau tidak mau hari ini kita harus rapat karena ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid kita dan Ketua Tim Bidang Sistem Informasi yang ada hubungannya dengan penyaluran dan pertanggungjawaban atau SPJ, insentif dan BOP, karena bagaimanapun juga tatkala ada pemeriksaan keuangan, apakah itu Irjen maupun BPK atau BPKB, yang paling pertama dilihat itu adalah bantuan operasional. Sehingga dengan pertemuan ini ada 4 tepat sasaran, tepat waktu, tepat penggunaan, dan tepat pertanggungjawaban. Yang keempat ini nanti akan disampaikan oleh Bu Eri, sehingga pada kesempatan ini betul-betul apa yang kita laksanakan dalam melaksanakan amanah ini betul-betul senantiasa dalam ridha Allah, dalam keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mohon izin Pak Kabid, saya melaporkan, kami melaporkan bahwa dari 38 kabupaten kota mestinya yang hadir ada 76, minimal ada 76 orang, karena satu operator dan satu kasih sehingga 76, minimal 76, karena ada yang mengirim 2 operator, diantaranya adalah Kabupaten Bangkalan. Karena itu mohon izin tadi kami absen, dan ini yang belum nampak dari ruang Zoom meeting ini: 1 Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kota Mojokerto. Sehingga separuh dari yang mestinya hadir belum hadir pada kesempatan ini, sehingga ini nanti butuh energi yang luar biasa karena menjelaskan, walaupun sudah dijelaskan seperti ini masih perlu penjelasan lagi, sehingga kita betul-betul kita doakan mudah-mudahan hadir semua. Mari kita awali dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan asa dan upaya kita ini untuk menjalankan amanah senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan semuanya oleh Allah, diberi kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ihsan untuk menjalankan amanah, sehingga 4 sasaran, tepat waktu, tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, dan tepat pertanggungjawaban. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fatihah yang kedua buat keberkahan bidang Pontren Kanwil Kementerian Agama, mulai dari Pak Kabid sampai di staf.
keberkahan buat Kasih beserta timnya dari 38 kabupaten kota, kekuatan jasmani rohani untuk melaksanakan dan mengemban amanat ini. Keluarga kita mudah-mudahan senantiasa diberkahi dalam forum majelis Zoom meeting ini dalam ridha Allah. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji As'adul Anam, Kepala Bidang PD Pontren Kanwil Kementerian Agama, kami haturkan ruang dan waktu Zoom meeting untuk menyampaikan arahan dan pembinaan. Monggo Pak Kabid. Oke, matur suwun. Oke, banyak yang masuk itu sepertinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bidang pendidikan diniyah Pondok Pesantren Kanwil Kemenang Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu Kasih PD Pontren ataupun Kasih Pakis di Kabupaten Kota Jawa Timur. Yang saya hormati operator, teman-teman operator yang banyak sukses di belakang layar yang saya hormati. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita bisa bertemu di ruang virtual melalui Zoom meeting yang kita laksanakan pada saat ini. Ada beberapa alasan kenapa kita laksanakan pada saat ini. Yang pertama karena waktunya memang cukup mendesak. Kemudian yang kedua juga waktu kita memang cukup terbatas. Jadi seperti itu. Bahkan semalam pun kami baru lepas dari asrama haji itu jam 19 lebih. Oleh karena itulah kami menggunakan waktu libur Bapak Ibu sekalian untuk kami minta sedikit untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya juga terkait dengan pencairan BOP dan sebagainya, insentif ini yang kemudian perlu kesamaan visi supaya tidak ada problem, tidak ada masalah pada saat pencairan nanti. Semoga pertemuan ini selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam minggu-minggu ini ada dua agenda yang cukup penting dan itu mendesak. Yang pertama adalah pencairan BOP dan insentif dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kita ketahui bahwa besok hari Senin itu adalah upload penerima bantuan. Nah, di sini dibutuhkan beberapa komitmen bersama bahwa kuota yang sudah kita berikan kepada daerah itu sebagaimana jumlah update emis yang ada di lembaga tersebut, di kabupaten tersebut. Ini menjadi dasar. Semakin banyak dari kabupaten tersebut yang mengupdate emis, maka penerima bantuan juga semakin banyak. Contoh di Kabupaten Pasuruan dulu itu hanya sekitar 23. Tapi sekarang yang mengupdate emisnya itu cukup banyak, sehingga saat ini bisa mencapai 90 lebih. Ini. Oleh karena itulah itu. Yang berikutnya juga terkait dengan SPJ. Kita sudah sepakat tahun kemarin bahwa SPJ yang tidak rampung itu nanti akan mengurangi kuota. Kenapa? Sebagai bentuk pertanggungjawaban daerah bahwa setiap SPJ, setiap bantuan yang dikirim atau yang terkirim itu harus ada SPJ-nya. Oleh karena itulah kebijakan-kebijakan ini harus menjadi kesepakatan kita bersama. Tapi tidak seluruhnya juga, kami juga mengecualikan. Wis kuotane sithik, mari ngono kena punishment, gak oleh blas lah ya repot. Nah itu, termasuk juga mohon maaf di beberapa kabupaten yang kuotanya sudah kita berikan, ternyata usulan dari kabupaten kota itu tidak mencapai kuota. Nah ini kan juga, masa sih sampai kabupaten kok tidak bisa mencukupi kuota. Nah ini kan beberapa hal yang harus kita
ketahui supaya nanti loh kok saya cuma sekian. Nah, ternyata kuotanya itu melebihi usulan daerah. Artinya usulan daerah lebih sedikit dibandingkan dengan kuota. Ini. Oleh karena itulah itu untuk BOP. Jadi sekali lagi nanti tanggal 22 hari Senin itu adalah waktunya pengumuman. Cuman di situ ada sampai 3 hari. Di timeline-nya itu kita memiliki 3 hari tersebut. Artinya bisa jadi konsiderannya diluncurkan pada tanggal 22, tapi nggak mungkin kan tidak ada lampirannya. Oleh karena itu, mohon dengan sangat nanti teman-teman ketua tim untuk segera mengusulkan sebagaimana usulan dari daerah untuk dinaikkan menjadi usulan provinsi. Berikutnya nanti BPK akan menentukan siapa-siapa yang mereka ini berhak menerima. Katakanlah itu tidak double accounting, juga tidak kemarin menerima, tahun ini juga menerima, berturut-turut menerima. Nah itu juga kalau masih ada pilihan dan memang kuotanya cukup besar maka akan di-cancel itu. Tapi kalau kuotanya kecil, kemudian yang diusulkan juga kecil, mau dikurangi ya kasihan seperti itu. Okay? Ini oleh karena itulah mohon dengan sangat untuk terkait dengan kuota itu sudah menganut prinsip keadilan karena mereka yang menerima adalah mereka-mereka yang sudah diusulkan di daerah sebagaimana verbal yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi untuk BOP nanti ada 2 tahap proses. Yang pertama adalah tahap proses pencairan. Nah, nanti bagaimana nanti akan dijelaskan oleh Bu Eri. Kita ketahui mohon pada para kasih itu ada 5 dokumen ya, ada 5 dokumen. Nanti akan kita kirim mail match. Jadi sudah dibuatkan dari Jawa Timur. Kalau memang ada yang kurang di sana itu di print kemudian ditambahin. Ditambahin. Boleh diketik baru di print boleh atau di print kemudian ditambahi boleh. Terserah. Yang penting bahwa itu jelas, itu jelas mereka berada di mereka berhak menerima dan sebagainya itu. Jadi sekali lagi bahwa ada 5 dokumen yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Eri. Nah, setelah proses pencairan ini selesai semua ke sana, maka berikutnya adalah proses pengekspedian. Jadi pengekspedian seperti apa? Di tahap pencairan ini nanti itu semua sudah di milmit. Jadi sudah dibuatkan dari Kanwil, cuman ada beberapa kekurangan terkait dengan yang BOP-nya. Nah, nanti itu sama lengkapi apa kira-kira yang kurang itu. Ini tolong para kasih benar-benar menyampaikan kepada operator atau berkomunikasi dengan operator. Berkomunikasi dengan operator, itu kekurangannya itu kemudian seperti apa. Nah, 5 dokumen ini nanti akan dikirim di mailmat, oleh karena itu nanti operator kantor sajalah yang ngeprint. Terserah bagaimana proses penyelesaian ngeprint itu di jenengan. Yang jelas ini saya serahkan ke daerah. Saya serahkan ke daerah. Jadi nanti juga ada kwitansi yang ditangani oleh PPK, yang ditangani oleh lembaga. Dan itu bermaterai juga. Tapi tolong jangan sampai ada kegiatan yang kemudian memanfaatkan kekurangan-kekurangan tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai cara berkomunikasi yang tidak baik kepada lembaga. Yang dikatakan komunikasi tidak baik itu memanfaatkan kegiatan pengeprinan itu dan pemberian kwitansi itu materai itu terkait dengan kwitansi, maka itu tolong untuk tidak digunakan sebagai cara memanfaatkan kegiatan ini. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya serahkan ke jenengan penyelesaiannya seperti apa, karena saya yakin kalau lembaga yang memproses ini tidak selesai itu. Tapi kalau jenengan diambil baru di print selesai. Selesai. Oleh karena itulah mohon dengan sangat untuk kasih di daerah. Kenapa saya ikutkan para operator itu dalam rangka bagaimana menyelesaikan administrasi
apa namanya pencairan. Kemudian banknya kita pakai bank BSI. Silahkan para penerima nanti diberitahu untuk apa namanya membuat sendiri, membuat sendiri apa namanya Rekening. nomor rekening di bank BSI. Tapi tolong jangan menggunakan nomor rekening lama BSI. Itu nanti akan ditolak sistemnya di BSI. Jadi rekening yang dipakai itu harus rekening tahun 2023. Jangan yang lama. Karena sistem yang ada di mana BSI itu ternyata kalau rekening lama itu ditolak atau tertolak, bukan ditolak, tertolak. Melalui aplikasi tertolak oleh Bank BSI itu. Oleh karena itulah mohon dengan sangat nanti disampaikan kepada lembaga untuk membuat rekening BSI. Nanti setelah diumumkan membuat rekening BSI, nah nanti kemudian dari daerah dihimpun oleh para kasih, kemudian dikirim ke kami dalam bentuk PDF, bentuk PDF. Nanti dikirim melalui email saja, emailnya Kanwil, nanti supaya nanti apa namanya mudah itu. Jadi tolong membuat rekening sendiri mereka di Bank BSI. Nah setelah itu rekeningnya dikumpulkan di Kemenag, direkap, baru rekapannya diberikan Kanwil. Jangan sampai pengetikannya salah di perbankannya namanya, namanya jangan sampai salah itu. Tanda petiknya, komanya, besar kecilnya huruf mohon diperhatikan persis. Ya, kalau kemudian itu persis pada kartu identitas, ya kartu identitas sebagai pedoman, yang di bank juga begitu sama dengan data yang kita kirimkan itu. Karena kalau menggunakan nomor rekening lama tahun 2022 itu jadi masalah. Secara prinsip di sistemnya mana ini BSI itu tertolak. Ini oleh karena itulah mohon dengan sangat untuk ini bisa diselesaikan nanti. Apa saja itu nanti Bu Eri tolong untuk dijelaskan 5 file yang mau di print itu. Nah ngeprintnya juga begitu, saya serahkan ke daerah. Kalau masalah materai nanti suruh bawa sajalah dari penerima itu ada 2 materai ini. Nah setelah itu nanti akan ada bintek pencairan anggaran, bintek pencairan anggaran ini. Ya, ada tim dari kami yang akan apa namanya masuk atau datang ke lembaga untuk memberikan apa namanya verifikasi ataupun penyempurnaan dokumen-dokumen yang ada di pencairan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kita nanti akan mengadakan MKKN tingkat Jawa Timur, MKK tingkat Jawa Timur yang dilaksanakan di Pondok Amanatul Ummah. Kami kemarin beserta dengan ketua tim sudah ke Pondok Amanatul Ummah di Pacet Mojokerto untuk menyampaikan sebagaimana usulan kami yang pertama ke beliau Yai Asep Abdul Halim itu sudah clear dan kemarin sudah ketemu dengan pihak manajemen Amanatul Ummah di sana, Pak kemarin itu Pak Taufik itu. Oleh karena itulah yang perlu saat ini disiapkan dari kabupaten kota adalah menyiapkan atletnya. Dan kemarin sudah kami sampaikan ke Pak Dirjen saat juga dari Asep bahwa saya bilang saya saat ini sedang berada di dalam romo Asep. Waduh, hebat gitu. Oleh karena itu kami matur ke Pak Direktur, Pak Dir, mohon aplikasi terkait dengan pelaksanaan MKK itu bisa diuji coba di Jawa Timur. Nah, maksud kami gitu nanti sehingga data kita linear, nggak mengulangi 2 kali. Ini. Jadi kalau sudah verifikasi itu sudah satu jalan baik bahwa di sana di mana ini di Amanatul Ummah juga sudah siap, sudah ready, panitianya juga sudah ditunjuk oleh Pak Kiai. Jadi nanti akan kita siapkan di sana. Sementara untuk aplikasi ini kami masih menunggu pusat. Kemarin informasi Pak Direktur
Pak Anam sudah kami perintahkan Kasubdit untuk mengumpulkan para kabid minggu depan. Tapi nggak tahu kalau minggu ini juga minggu depan, insya Allah sudah Jumat ini, sudah Sabtu minggu depan. Ini para kabid akan diundang ke Jakarta beserta dengan operator untuk menyelesaikan terkait dengan aplikasi MGK itu. Ini. Nah, itu. Jadi tolong masih menunggu nanti. Nah, pelaksanaannya di Amanatul Ummah itu tanggal 5, 6, 7, 8. Tanggal 5 itu rapat koordinasi para juri sekaligus pembukaan. Sekaligus validasi kontingen. Jadi validasi kontingen pagi, pembukaannya malam hari. Kemudian tanggal 6 itu seleksi. Nanti sepenuhnya saya serahkan kepada Dewan Juri. Apakah seleksi putra dahulu, kemudian hari kedua seleksi putri dahulu, atau seperti apa saya serahkan sepenuhnya kepada para juri. Atau selang-seling monggo. Nah, kemudian bahan yang dilombakan itu akan diqur'ah nanti atau diundi. Nah, diundinya adalah H-24. Jadi malam hari ini, besoknya tanding malam hari ini diberikan. Akan diberikan makroknya kepada para pendamping. Selanjutnya pendamping akan memberikan kepada para peserta lomba MGK tersebut, peserta musabaqah tersebut ini. Nah, untuk Jawa Timur ini memang beberapa para kiai yang kita butuhkan banyak bergelar doktor dan profesor dari perguruan tinggi keagamaan Islam. Oleh karena itulah besar harapan kami nanti ini benar-benar sukses, benar-benar bisa sesuai dengan harapan kita, benar-benar bisa memberikan yang terbaik sehingga pada saat MGK nasional nanti itu Jawa Timur tetap bisa menjadi yang terbaik. Ini. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan MGK di sini, bagaimana? Insya Allah untuk masalah makannya santri, peserta, dan juga kontingen itu sudah diselesaikan oleh pihak pesantren. Artinya bukan kami membiarkan tidak, ini kami masih juga menunggu anggaran dari pusat. Nah, nanti yang dari pusat itulah yang kita akan berikan setelah operasional pelaksanaan kegiatan MGK Jawa Timur ini terselesaikan. Jadi kami sudah matur Pak Romo Yai. Romo Yai nanti insya Allah untuk anggaran makan peserta itu akan kami berikan setelah operasional untuk Dewan Juri dan sebagainya terselesaikan. Itu. Ini dan Pak Yai sudah gampang itu nanti itu. Jadi insya Allah kalau di Amanatul Ummah ini selesai terkait dengan makannya santri. Bahkan kami matur berapa itu pesertanya. Insya Allah seluruhnya Pak Yai, official dan juga peserta itu 2.500 orang. Gitu. Jadi nanti berakhir tanggal 8 itu final sekaligus penutupan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pembinaan dan sebagainya nanti baru kita akan sounding ke Pemprov melalui YASEP gitu. Nih, kemudian juga kontingen ke ke Lamongan, ke Paciran, ke pondoknya Yai Gofus, Pondok Sunan Derajat ini juga kita kan juga butuh operasional itu terkait dengan kontingen kita. Kalau kemudian itu bermasalah, kemudian berdampak kepada kejuaraan ya kita akan sangat malu karena Jawa Timur sudah menjadi andalan langganan dan andalan terkait dengan kejuaraan MGK ini. Oleh karena itulah mohon dengan sangat Bapak Ibu yang ada di daerah untuk kemudian memperhatikan daerah-daerah yang memang memiliki potensi untuk dilombakan terkait dengan MGK. Ini beberapa hal, hanya 2 hal, yakni pencairan BOP dan kegiatan pencairan BOP dan inisiatif. Yang berikutnya adalah kegiatan pelaksanaan MGK di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto, Jawa Timur. Ini.
Ini beberapa hal, sekali lagi para kasih dan operator untuk aktif, untuk aktif. Untuk aktif, jangan ada komunikasi yang kurang baik kepada siapapun. Kepada siapapun. Karena kemarin ada beberapa surat masuk yang intinya bahwa kita ini layanannya kurang ramah. Nah, entah di mana, kalau kemudian menyangkut Kementerian Agama dan itu tidak ramah, maka akan disampaikan ya secara umum, secara keseluruhan, bukan menunjuk satu lembaga. Oleh karena itulah mohon dengan sangat untuk kemudian insan Kementerian Agama di sini belajar untuk belajar jadi orang yang menerima tamu di depan itu loh, front office ya. Kalau di perbankan FO. FO itu yang ramah ya, murah senyum, kemudian respect itu apa ya? Respect itu tidak hanya memperhatikan, tapi memperhatikan sekaligus mereka butuh apa, tindakan apa yang kemudian bisa dilakukan. Ini jadi kalau misalkan di situ ada tamu, kemudian kok lama tamunya ini, maka tuan rumahnya juga mikir, kira-kira tamunya ngelak apa enggak ya? Nah itu. Ini sudah waktunya makan, kira-kira tamunya lapar enggak ya? Nah itu. Jadi hal-hal yang seperti itu kelihatannya remeh, tapi berdampak besar di dalam membangun performa kita semuanya. Ini termasuk juga di pesantren. Di pesantren itu kan banyak orang, banyak orang, kemudian juga banyak pendatang. Kadang-kadang santri tidak diberi cukup kalau ada orang datang seperti ini ditanya mau ketemu siapa dan sebagainya. Nah, itu kan tidak semuanya, sehingga ada kesan masuk pesantren itu kemana Pak Anam kalau saya tak bertamu ke pesantren itu kok sulit ya mencarinya. Lah ini kan hanya sebuah persepsi saja. Padahal kalau kemudian sudah kenal di sana, tahu jalannya, tahu siapa yang dihubungi ya sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Oleh karena itulah mohon dengan sangat Bapak Ibu yang dalam forum ini, kalau misalkan kasihnya tidak datang tapi operatornya datang, tolong disampaikan. Atau sebaliknya, operatornya nggak datang, kasihnya jalan juga tolong untuk disampaikan. Karena ada informasi dari daerah bahwa kasih-kasih yang sudah menerima informasi ini banyak yang kemudian tidak disampaikan ke para operator. Jadi akhirnya ya mentok di Pak Kasih saja. Oleh karena itu tolong sekali lagi, meskipun itu kan cuma satu Pak Anak ya, tapi kan ya ada bahwa ketiadaan komunikasi antara kasih dengan anak buah ini bukan tidak terbangun dengan baik, tapi nggak tersampaikan. Kenapa seperti itu? Ya inilah kita. Jadi ya apa dianggap kurang penting atau bagaimana seperti itu. Jadi tolong sekali lagi nanti dari hasil pertemuan ini nanti segera dipercepat untuk hasilnya sehingga bisa segera disampaikan ke para kasih yang juga tidak hadir pada kesempatan ini. Kemudian nanti tolong Bu Eri disampaikan itu Pak PPK hadir di sini. Belum Sakit PPK. Pak. Waduh ini gara-gara garap 12 SK itu. Kejar tayang. Kejar tayang sakit akhirnya. Memang situasinya breeding ini, jadi breeding dijagalah kesehatan teman-teman semuanya. Jadi kalau sore itu dingin sampai pagi, kalau siang itu panas sehingga berdampak kepada unsur kesehatan kita. Nanti itu Bu Eri sampaikan, kemudian para ketua tim yang lain yang hadir disampaikan saja terkait dengan jumlahnya saja. Sekian itu kalau kemudian ada dari kabupaten kota yang tidak terpenuhi kuotanya disampaikan saja, enggak apa-apa. Nanti biar perso, nanti tapi sudah nggak bisa diperbaiki lagi loh ya. Nanti diperbaiki lagi jadi masalah nanti itu. Seperti itu. Jadi ini Bu Eri, Pak Awi, jadi tolong di Pak Awi nanti berapa yang masuk, kemudian berapa kuota, berapa yang dikirim, itu saja. Berapa kuotanya, berapa yang ikut daftar, kemudian dikirim berapa ke sini, itu saja. Nanti yang di Bu Eri terkait dengan milmit 5 lembar itu,
Nanti kira-kira yang kurang apa? Nah, untuk yang ngeprint nanti biar dari kabupaten kota saja. Ini yang cukup lumayan ini di Pasuruan itu. Karena ada hampir 100 lembaga yang menerima itu. Oke, saya kira itu Bu Eri dan mohon maaf. Dan semoga pertemuan ini berjalan lancar dan mendapatkan hidayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu Pak Awe. Speakernya Pak Awe. Terima kasih disampaikan kepada Pak Kapit atas arahannya. Semoga bisa menjadi pedoman untuk melaksanakan akuntabilitas dari apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Yang kedua, mudah-mudahan MGK Musabaqah Qiraatul Kutub sukses berjalan, Amin, amin, amin. termasuk dalam penyelenggaraan MGK nasional yang akan dilaksanakan di Pondok Sunan Derajat Lamongan. Mudah-mudahan lancar. Sebelum saya alihkan ke Bu Eri, saya akan absen dulu. Yang belum hadir, Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung. Tulungagung.